Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang bab komputer, yaitu bab 2 dari buku Human Computer Interaction 3rd Edition dengan pengarang Alan Dix, Janet Finley, Gers Diabo, dan Russell Bell. Selanjutnya yaitu masuk ke pendahuluan. Yang pertama, komputer biasa terdiri dari CPU, keyboard, mouse, dan LCD. Variasi komputer berdasarkan hardware-nya ada banyak, yaitu ada komputer biasa, kemudian ada laptop, selanjutnya ada personal digital assistant. Kemudian selanjutnya yaitu perangkat entry text. Perangkat entry text ada beberapa. Yang pertama yaitu keyboard alphanumerik. Keyboard ini paling sering digunakan. Tata letaknya yaitu standar. Kemudian 6 huruf pertamanya yaitu QWERTY. Selanjutnya yaitu ada keyboard chord. Biasanya ada pada microwriter. Dan beberapa penekanan tombol yang dipilih untuk mencerminkan bentuk huruf yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu ada pad telepon dan entry T9. Di sini hanya memiliki angka 0 sampai 9 dan bukan keyboard alphanumerik penuh. Biasanya digunakan pada HP-HP zaman dulu, HP-HP yang menggunakan sistem Symbian. Selanjutnya yaitu perangkat entry pengenalan tulisan tangan. Di sini pengenalan tulisan tangan mengharuskan pengguna menulis seperti biasa pada kertas, kemudian sistem akan membaca tulisan tersebut dan menghasilkan huruf seperti yang diinginkan oleh user. Selanjutnya yaitu pengenalan ucapan. Metode ini telah lama digunakan, namun hanya bisa digunakan dalam situasi yang sangat terbatas. Keunggulannya yaitu kita dapat berbicara dengan mesin, kemudian secara otomatis mesin akan merespon dari ucapan kita. Kemudian selanjutnya ada contoh dari perangkat entry text, yaitu yang pertama ada keyboard chord, ada gambarnya di sini. Kemudian selanjutnya ada keyboard QWERTY, ini yang paling sering digunakan pada komputer zaman sekarang. Selanjutnya ada keyboard pad telepon dan entry T9. Nah, selanjutnya yaitu tentang position, pointing, dan drawing. Di sini yang pertama yaitu ada tombol kursor, biasa terdapat pada keyboard, masing-masing untuk atas, bawah, kiri, dan kanan untuk mengendalikan kursor. Kemudian selanjutnya ada mouse. Mouse ini biasa paling sering kita gunakan, kotak kecil seukuran telapak tangan, dan di bawahnya terdapat bola kecil untuk mendeteksi pergerakan dari kursor tersebut. Selanjutnya yaitu ada touchpad. Touchpad biasanya digunakan pada notebook atau laptop zaman sekarang. Berukuran 2-3 inci, biasanya untuk mengendalikan untuk mengontrol dari kursor itu. Selanjutnya yaitu ada trackball dan tumble wheel. Trackball ini mirip seperti mouse, namun dia bolanya ada di atas. Jadi kita mengendalikan bolanya itu menggunakan tangan. Selanjutnya yaitu ada tumble wheel.
Ini memiliki dua pemanggil ortogonal untuk mengontrol posisi kursor. Perangkat ini murah namun sangat lambat dan sulit untuk memanipulasi kursor dengan cara apapun selain horizontal dan vertikal. Selanjutnya yaitu ada joystick. Joystick itu biasa digunakan untuk bermain game. Selanjutnya yaitu ada touchscreen. Touchscreen ini biasa kita gunakan pada smartphone yang sering kita gunakan saat ini. Touchscreen mendeteksi keberadaan jari dari penggunanya atau stylus pada layar itu sendiri. Stylus ini seperti pena yang biasa digunakan untuk touchscreen. Kemudian selanjutnya yaitu ada tablet digitalisasi. Ini biasa digunakan untuk menggambar suatu gambar yang nanti akan muncul pada layar komputer. Biasa digunakan untuk menggambar peta dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada IEGS. Ini memungkinkan kita untuk mengontrol komputer menggunakan mata. Beberapa sistem itu mengharuskan kita untuk memakai kacamata khusus. Dan selanjutnya akan dideteksi pergerakan mata kita. Kemudian pendeteksi itu akan meneruskan perintah ke komputer. Selanjutnya itu ada beberapa gambar dari alat perintah tadi, yaitu yang pertama ada trackball seperti ini gambarnya. Selanjutnya ada joystick. Kemudian yang terakhir ada IEGS. Ini terlihat bagaimana mata melihat ke monitor dan pendeteksi yang berada di bawah monitor merekam pergerakan mata. Selanjutnya yaitu perangkat tampilan. Yang pertama tampilan bitmap. Tampilan bitmap ini terbuat dari sejumlah titik atau pixel. Pixel ini mungkin terbatas pada hitam dan putih dalam skala abu-abu atau warna penuh. Kemudian selanjutnya ada tabung sinar katoda, biasanya ada pada televisi standar. Kemudian selanjutnya ada layar kristal cair, biasa digunakan pada notebook, layar plastik dan sangat ringan. Kemudian selanjutnya ada layar besar. Layar besar ini berbeda dengan layar normal. Dia memiliki format layar lebar HDTV dan rasionya yaitu 16:9. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu ada kristal digital. Kristal digital merupakan bentuk baru dari tampilan, namun masih dalam proses pertumbuhan atau pengembangan. Keunggulannya yaitu berbahan tipis dan sangat fleksibel. Dapat ditulis secara elektronik dan ketika daya dilepas dia akan tetap menyimpan isi dari gambaran tadi. Selanjutnya yaitu perangkat VR dan interaksi 3D. Dalam 3D kita ada beberapa controller. Yang pertama yaitu cockpit dan controller virtual, biasa digunakan dalam game arcade. Ini berbentuk seperti kontrol dalam pesawat terbang. Kemudian ada mouse 3 dimensi. Di sini berbeda dengan mouse biasa, yaitu sensor digunakan untuk melacak posisi dari orientasi mouse. Kemudian ada data glove berbentuk sarung tangan untuk mengendalikan komputer. Selanjutnya ada helm VR. Di sini berguna untuk menampilkan data 3 dimensi dan mengetahui posisi kepala pengguna. Kemudian selanjutnya ada pelacak seluruh tubuh. Ini mirip seperti helm VR, namun yang dideteksi adalah seluruh tubuh. Nah, ini ada foto dari cockpit control virtual, ada foto sarung tangan data glove, kemudian foto dari mouse 3D dan foto helm virtual realitas. Selanjutnya yaitu ada percetakan yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah percetakan.
Di sini ada jenis-jenis printer yang umum di saat ini ada 3, yaitu printer dot matrix, printer laser, dan printer inkjet. Printer dot matrix itu printer yang dimana printernya itu menyuntikkan tinta ke dalam kertas, seperti printer-printer zaman dahulu, dan sekarang pun juga ada seperti printer untuk mencetak faktur, nota yang ada di toko-toko seperti itu. Yang kedua adalah printer inkjet. Printer inkjet itu printer yang digunakan sebagian besar orang. Ya cara kerjanya yaitu menyemprotkan tinta ke dalam kertas tersebut, seperti yang ada di percetakan umum di pinggir-pinggir jalan itu. Selanjutnya adalah printer laser. Printer laser itu mengcapture data yang ada di komputer, terus dipanaskan ke dalam tabung, kemudian dicetak ke dalam kertas tersebut. Yang cara kerjanya mirip seperti mesin fotokopi, di mana kertas akan diputar melalui tabung tersebut sebelum data tersebut tercetak pada kertas. Kemudian memori. Memori ini terdapat 2 jenis, yaitu short term memory dan long term memory. Dimana short term ini berfungsi ketika data itu ada di dalam hardware tersebut, itu akan ada selama listrik dalam hardware tersebut ada. Kalau listrik sudah tidak ada, maka data yang ada dalam device tersebut hilang. Sedangkan long term itu walaupun daya ada atau tidak, maka data tersebut tetap ada. Kemudian perbandingan antara short term memory dan long term memory. Yang pertama medianya. Untuk short term memory itu seperti RAM, cache memory, register, dan lain-lain. Sedangkan long term memory itu seperti hard disk, terus solid state drive, flash disk, dan lain-lain. Untuk kapasitasnya, short term memory ini relatif lebih kecil daripada long term, yaitu sekitar untuk RAM ini yang ada di pasaran sekitar 32 GB yang terbesar. Untuk register malah lebih kecil, sekitar 64 MB atau bahkan lebih kecil. Untuk long term, untuk hard disk sendiri itu yang terbesar saat ini 4 TB, untuk SSD sekitar 2 TB. Untuk kecepatan akses short term memory ini sekitar 10 nanosecond. Untuk long term sendiri itu sekitar 100 milisecond. Untuk kecepatan transfer data short term seperti RAM itu sekitar 10 GB per second, dan SSD sekitar 500 MB per second. Selanjutnya adalah kompresi data. Kompresi ada 2 jenis, yaitu lossless data compression dan lossless data compression. Untuk lossless ini teknik kompresi di mana kompresi tersebut menjaga agar data tersebut tetap sama seperti data yang sebelumnya, tetapi dengan ukuran yang lebih kecil. Sedangkan lossless itu membuang data yang tidak penting agar ukuran data tersebut relatif lebih kecil dari sebelumnya. Kemudian format dan penyimpanan, format dan standar penyimpanan. Yang pertama, teks itu ada ASCII dan Unicode. ASCII ini format standar penyimpanan pada Amerika, yang dimana formatnya itu 7 bit, yaitu 2/7. Sedangkan Unicode itu format data 8 bit atau 2/8. Kemudian bitmap atau gambar itu bit per pixel, peta warna, dan bit gambar. Untuk bit per pixel itu dimana gambar dengan ukuran 1280 kali 720, maka bitnya itu dikalikan, jadi 1280 dikali 720. Sedangkan peta warna ada beberapa jenis, salah satunya adalah CMYK, RGB, atau grayscale. Sedangkan bit warna ini menggambarkan jumlah bit pada gambar tersebut.
Selanjutnya faktor pembatas kinerja interaktif. Yang pertama, komputasi terikat, saluran penyimpanan terikat, pengolahan grafik terikat, dan kapasitas jaringan. Yang pertama, komputasi terikat itu seperti ketika komputer memproses data lebih dari satu, itu maka akan prosesor terganggu, sehingga proses yang kedua itu akan lebih lambat daripada proses yang pertama. Kemudian saluran penyimpanan terikat itu ketika memori yang memiliki kecepatan yang rendah, maka akan lebih lambat memprosesnya daripada memori yang lebih cepat. Untuk pengolahan grafik terikat itu ketika grafik yang ada pada grafik card tidak bisa diolah dengan baik, maka yang akan tampil pada monitor akan sedikit lebih lambat dari yang diharapkan. Untuk kapasitas jaringan, ini ketika akan mengirim data kepada server atau yang lain, maka jaringan tersebut harusnya lebih cepat dari yang dibutuhkan. Kemudian komputasi jaringan, yaitu ada internet, intranet, dan TCP IP. Internet itu adalah jaringan komputer yang terhubung satu kesatuan secara global. Sedangkan intranet jaringan komputer yang terhubung sama komputer-komputer secara lokal. Sedangkan TCP/IP yaitu protokol yang menghubungkan antara komputer dengan komputer yang lain. Sedangkan IP adalah pemetaan dari komputer itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.